bertemu kembali dengan saya, Ibu Esther Feni, dalam pembelajaran PPKN kelas 10 bab 4A dengan materi desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah istilah desentralisasi. Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda. Terdiri dari dua kata, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi. Pertama ialah kelompok Anglo-Sakson yang membedakan desentralisasi menjadi dekonsentrasi, yaitu penyerahan dari pemerintah pusat kepada para pejabat pusat yang ada di daerah. Yang kedua yaitu devolusi, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada badan-badan otonom yang ada di daerah. Adapun kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian juga. Yang pertama ialah desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi, yaitu penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan. Yang kedua ialah desentralisasi ketatanegaraan, yaitu pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya kantor-kantor pelayanan pajak yang ada di daerah. Amran Muslimin membagi desentralisasi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah desentralisasi politik, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah. Yang kedua adalah desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus kepentingan tertentu dalam masyarakat, seperti mengurus irigasi bagi petani. Yang ketiga adalah desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri, seperti misalnya ritual-ritual kebudayaan yang ada di daerah. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa menghentikan video ini sebentar dan memperhatikan diagram berikut ini. Desentralisasi mengandung segi positif maupun negatif. Beberapa segi positif atau kelebihan desentralisasi, yang pertama ialah desentralisasi memperingan manajemen pemerintahan pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang sangat mendesak, pemerintah daerah nggak perlu nih nungguin instruksi dari pemerintah pusat. Yang keempat, peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Yang kelima, resiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi. Terakhir, dapat diadakan pembeda dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan daerah masing-masing. Adapun kelemahan desentralisasi, yang pertama, besarnya badan-badan struktural pemerintahan membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berpengaruh pada lemahnya koordinasi. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah lebih mudah terganggu karena tiap daerah kan kepentingannya beda-beda. Lalu, desentralisasi teritorial bisa juga mendorong timbulnya paham kedaerahan yang menganggap daerahnya lebih dari daerah lain. Terakhir, desentralisasi memerlukan biaya yang cukup besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman juga kesederhanaan.
Konsep berikutnya adalah mengenai otonomi daerah. Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Salah satunya yang dikemukakan oleh Ateng Syarifuddin. Beliau mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Karena kemerdekaan yang dimaksud harus dipertanggungjawabkan. Berikutnya, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Landasan hukum dari otonomi daerah ini ada cukup banyak. Yang saat ini masih dipakai adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18, 18A, dan 18B, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terakhir, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar kita berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama ialah nilai unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak punya kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Jadi, kedaulatan negara tidak akan terbagi-bagi di antara kesatuan pemerintahan-pemerintahan di daerah. Yang kedua adalah nilai desentralisasi teritorial. Berdasarkan nilai ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten atau kota dengan pertimbangan yang pertama dimensi politik, kedua dimensi administratif, dan yang ketiga adalah dimensi kabupaten atau kota. Terdapat 3 prinsip otonomi daerah, yaitu nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Prinsip nyata dalam artian otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Prinsip dinamis, yaitu pelaksanaan otonomi, selalu menjadi sarana dan dorongan untuk bisa lebih maju. Prinsip bertanggung jawab, yaitu pemberian otonomi diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air dan penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan otonomi. Selain itu, terdapat 5 prinsip juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip pertama adalah kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus bisa memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian prinsip real dan tanggung jawab. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Prinsip penyebaran. Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerah. Keserasian. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian. Prinsip pemberdayaan. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sekian video kali ini, semoga kalian bisa mengerti. Jika ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya.